Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Devinda Putri, NIM 2261B0016 dari Institut Ilmu Kesehatan Sejahtera Indonesia, Prodi S1 Farmasi. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum dalam anti perundungan atau bullying di kalangan anak. Oke, pertama pembahasan yang nanti akan kita bahas yaitu definisi bullying, 2. Faktor penyebabnya, yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat di dalam bullying, yang keempat adalah jenis-jenis bullying. Definisi bullying di sekolah. Definisi bullying atau perundungan di sekolah. Perundungan di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Yang kedua yaitu faktor penyebab bullying. Yang pertama itu adalah biasanya keluarga. Biasanya perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Seperti orang tuanya yang sering menghukum anaknya secara berlebihan. Atau orang tua yang selalu bertengkar di depan anaknya. Yang kedua yaitu sekolah. Pihak sekolah sering menyepelekan bahkan mengabaikan perilaku bullying. Akibatnya, para pelaku bullying akan terus melakukan bullying kepada korban karena tidak ada sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam perlindungan dalam korban bullying. Yang ketiga yaitu kelompok bermain. Biasanya, anak melakukan bullying terhadap usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku bullying mereka lakukan. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan sosial. Salah satunya yaitu kemiskinan. Bullies atau perilaku bullying akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti pemalakan, pemerasan, perampokan. Yaitu pihak-pihak yang terlibat bullying. Tentu saja ada pelaku dan korban. Pelaku bullying yaitu seseorang yang secara fisik atau verbal melukai orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang. Pelaku bullying cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang yang sama. Kedua yaitu korban. Victim atau korban bullying atau orang yang dibully oleh bully. Menurut Brainy, dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak menjadi korban bullying cenderung menarik diri, depresi, cemas, dan takut akan situasi baru. Yang keempat yaitu jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying secara emosional. Bullying secara emosional biasanya dilakukan oleh pelaku tujuannya agar korbannya merasa terganggu secara mental. Bullying secara emosional tidak bisa dianggap sepele karena perilaku bullying ini dapat membuat korban depresi. Yang kedua, bullying secara verbal. Bullying secara verbal atau verbal bullying biasanya sering ditemukan di lingkungan anak dan bahkan tanpa sadar dilakukan oleh pelaku. Pelaku biasanya menggunakan kata-kata kasar yang merendahkan dan membuat korban menjadi tidak percaya, bahkan bisa menjadikan depresi. Ketiga yaitu bullying secara fisik. Bullying secara fisik atau physical bullying adalah jenis perilaku bullying yang paling jelas dan dapat dilihat jika terjadi di lingkungan anak. Pelaku biasanya memberikan kekerasan secara fisik yang membuat korban takut dan menuruti apa yang pelaku inginkan. Di antaranya memukul, menendang, mencakar, menggigit, meludah ke arah korban, hingga menimbulkan luka fisik atau cedera. Jenis bullying ini paling berbahaya karena selain memberi dampak fisik ke korban, juga memberi dampak psikis pada korban dan akan menimbulkan trauma terhadap korban. Pembahasannya, sebagaimana bullying dipandang sebagai tindakan kekerasan terhadap anak, maka kekerasan tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik yang terkategorisasi meliputi menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Yang kedua, itu kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, karena akibat yang dirasakan oleh korban tidak tampak jelas bagi orang lain. Kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman. Menurutnya, harga diri serta martabat korban. Yang ketiga, kekerasan ekonomi. Kekerasan ini sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Kekerasan jenis ini sering terjadi karena orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual korban, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan. Karena itulah ada sekilas pembahasan dari saya tentang bullying. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.